Malam harinya, Ishita kembali berbicara dengan Mani di telepon. Usai menutup telepon, Ishita mengajak Raman tapi Raman menolak untuk pergi. Setelah Ishita keluar kamar, Raman pun mengomel karena melihat Ishita memakai pakaian terbaiknya untuk bertemu temannya. Ishita masuk ke sebuah kafe dan meminta mejanya yang telah dipesan. Di luar kafe ternyata Raman mengintainya. Lalu muncul seorang lelaki yang sebenarnya anak buah Mani, Murli. Dia berpenampilan culun dan berkaca mata. Murli berkata pada Ishita bahwa Mani akan datang dalam waktu 10 menit. Raman mentertawakannya karena menduga dia adalah Mani. Raman pun merasa percaya diri karena merasa lebih tampan. Raman lalu pergi dari kafe tersebut. Ishita berbicara dengan Murli, dan beberapa saat kemudian Mani muncul menemuinya. Mereka lalu mengobrol. Ponsel Mani berdering dan dia menerima teleponnya. Usai menelpon, Mani kembali mengobrol dengan Ishita. Raman pulang ke rumah dan masih mentertawakan Ishita. Dia lalu menerima telepon dari seseorang. Sementara Ishita dan Mani masih berbicara. Mani mengundangnya datang ke pestanya. Awalnya Ishita menolak tapi karena Mani bersikeras mengajaknya, Ishita pun mensetujui. Tak lama kemudian Ishita dan Mani keluar dari kafe. Raman menerima staf di rumahnya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Ishita menelponnya dan mengajaknya ke pesta Mani tapi Raman menolak. Ishita bersikeras memintanya untuk datang. Tapi Raman tetap menolak dan memutuskan panggilan telepon. Mani menghampiri Ishita dan bertanya apa yang terjadi karena melihat Ishita bersedih. Mereka pun kemudian berbicara sebentar sebelum akhirnya pergi. Raman masih mengerjakan pekerjaannya bersama stafnya. Raman melihat stafnya yang memakai kacamata dan teringat akan Mani versi Murli. Raman pun tertawa dan menceritakan pada stafnya. Ashok sedang bersiap-siap dan melakukan video call dengan Sagun. Ashok meminta pendapat Sagun tentang penampilannya. Mereka kemudian mengobrol. Raman tengah berpikir di kamarnya untuk menghadiri pesta Mani. Raman lalu memandangi foto Ishita di ponselnya dan kemudian Raman mengambil jasnya di lemari. Ishita masih menunggu telepon Raman. Mani menghampirinya dan menanyakan sesuatu. Lalu seseorang menelponnya. Usai menutup telepon, Ishita kembali berbicara dengan Mani. Raman sendiri sedang merasa gelisah di rumah karena Ishita tidak kunjung pulang. Raman pun berniat menjemputnya. Sementara itu Ashok datang ke pesta Mani. Ishita pun terkejut melihat Ashok dan bertanya pada Mani. Mani menjelaskan dan kemudian pergi. Ashok sedang menikmati minumannya di bar mini. Seorang gadis berdiri di sebelahnya dan Ashok menyapanya. Ashok yang telah mulai mabuk mencoba merayu gadis tersebut. Tapi gadis tersebut bersikap sinis pada Ashok. Ashok lalu menerima telepon dari Sagun. Usai menutup telepon, Mani mendekatinya dan berbicara padanya. Ashok lalu menceritakan sesuatu pada Mani tentang rencananya membuang Sagun dan tidak berniat menikahinya. Ishita kemudian melihat mereka berdua dan mendengar apa yang diucapkan Ashok. Mani lalu memanggil Murli dan memintanya mengantar Ashok. Saat hendak berjalan keluar, Ashok memberikan kartu nama pada gadis yang tadi digodanya. Ishita melihat Ashok dan tidak percaya bahwa Ashok telah menipu Sagun. Mani menghampirinya dan Ishita pun mengatakan jika dirinya ingin pulang. Mani meminta Murli mengantar Ishita pulang. Raman datang ke pesta Mani. Dia bersembunyi saat melihat Ishita keluar. Tapi Ishita merasa melihatnya. Raman pun bergegas pergi. Ishita berbicara dengan Mihika di depan halaman apartemen mengenai Sagun dan Ashok. Raman lalu datang. Ishita pun bertanya padanya, mereka pun berdebat. Ishita pergi ke kamar dan melihat jas Raman berserakan. Ishita membereskannya dan kemudian melihat ponsel Raman yang memajang foto Ishita dan Ruhi untuk wallpaper ponselnya. Ishita pun tersenyum dan kembali mengingat kedekatannya bersama Raman. Raman lalu masuk ke kamar dan melihat Ishita sedang memandangi ponselnya. Raman lalu mengatakan sesuatu. Pagi harinya, Mihika hendak berangkat kerja. Mihir sudah berada di rumahnya dan sedang memilih-milih gambar aula pernikahan bersama Madhavi dan Vishwa. Madhavi dan Vishwa lalu melihat Mihir dan Mihika saling memandang, mereka pun beranjak pergi.
Mihir dan Mihika lalu mengobrol tentang pernikahan mereka. Tak lama kemudian Mihir lalu beranjak pergi. Ishita sedang memasak dan berpikir untuk memberitahu Raman tentang Ashok. Ishita lalu menghidangkan makanan untuk Raman. Ishita kemudian mengatakan pada Raman tentang Ashok yang ditemuinya di pesta mani. Ishita lalu berkata bahwa Ashok mengatakan tidak akan menikahi Sagun. Raman terkejut mendengar ucapan Ishita. Ishita masih membahas masalah Sagun dan Ashok bersama Raman. Raman nampak berpikir dan kemudian hendak beranjak pergi tapi Ishita menahannya. Dia meminta Raman untuk tenang dan menjaga emosinya. Nilu melintas dan mengatakan sesuatu pada Ishita. Raman lalu menelpon Sagun dan memintanya untuk menemuinya. Surai menamparkan Ashok karena telah mabuk dan memberitahukan ke orang lain rencananya untuk tidak akan menikah dengan Sagun. Ashok pun membela diri dan berkata bahwa dirinya hanya memberitahu Abimanyu yakni orang yang telah memberinya kontrak. Mereka lalu membicarakan Mihika. Raman menemui Sagun di sebuah resto. Raman mencoba berbicara pada Sagun, sementara di tempat yang sama tak jauh dari meja Raman. Ishita dan Mani juga sedang bertemu dan mengobrol. Sagun mulai emosi mendengar ucapan Raman tentang Ashok. Raman pun membentak Sagun. Ishita dan Mani melihatnya. Mani lalu menceritakan tentang Raman. Ishita kemudian mengatakan jika Raman adalah suaminya. Raman sendiri mencoba meyakinkan Sagun mengenai Ashok. Ishita lalu mengajak Mani segera beranjak pergi, sementara Raman dan Sagun masih berdebat. Ishita mengantar Mani masuk ke dalam mobil. Saat Ishita menunggu taksi, Raman dan Sagun yang telah keluar dari resto melihat mereka. Sagun lalu mencemooh mereka berdua dan mengajak mereka ke rumah Ashok untuk membuktikan ucapan Raman. Ashok membawa seorang gadis Monika masuk ke kamarnya. Sagun datang dan menanyakan Ashok. Mereka lalu bergegas naik ke lantai atas. Dan Sagun terkejut melihat Ashok bersama Monika. Sagun lalu menamparkan Ashok dan juga Monika. Sagun pun mengamuk dan kembali menamparkan Ashok. Sagun juga mengusir Monika. Raman dan Ishita hanya bisa saling diam. Sagun terus saja memaki Ashok. Surai lalu datang dan bertanya apa yang terjadi. Sagun lalu menunjukkan pada Surai apa yang telah dilakukan Ashok. Ashok lalu mengeluarkan kartu dari dalam sakunya dan mengatakan jika Monika adalah perencana pernikahannya. Ashok berusaha menjelaskan pada Sagun sambil merayunya. Sagun mulai terpengaruh oleh ucapan Ashok. Raman merasa geram dan Ishita mencegahnya melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Sagun meminta maaf pada Ashok. Ashok lalu meminta Monika pergi. Ashok juga meminta Raman dan Ishita pergi. Ashok berbicara lagi pada Sagun. Sagun lalu memaki Raman karena telah mempengaruhinya. Ashok mendukung ucapan Sagun. Raman bereaksi dan berkata jika Ashok telah membodohinya. Sagun lalu mengusir Raman dan Ishita. Raman kembali mengatakan sesuatu tapi Sagun tidak mempercayainya dan mengusirnya pergi. Sesampainya di rumah, Raman memarahi Ishita. Mihika mencari Ishita dan mendengar pertengkaran Raman dan Ishita. Raman masih memarahi Ishita dan berkata jika lain kali Ishita mencampuri urusan orang lain lagi dan melibatkan dirinya maka Ishita akan keluar dari kehidupannya. Kemudian Raman bergegas keluar rumah. Ishita keluar kamar dan melihat Mihika. Tak lama kemudian Madhavi datang dan berbicara pada Mihika dan Ishita mengenai perayaan festival yang akan dilakukan dan Ishita akan merayakan dua festival Punjabi dan Tamil. Tuan Bala muncul dan berbicara pada Madhavi bahwa dirinya yang akan memandu Ishita. Madhavi lalu mengajak Mihika pergi. Ishita sedang bersiap-siap bersama Romi memeriksa barang-barang untuk puja nanti. Tiba-tiba Simi datang, Ishita menyapanya. Simi lalu menuju kamarnya dan Ishita melanjutkan memeriksa semuanya bersama Romi. Tak lama kemudian Simi juga ikut membantu. Tuan Bala muncul membawakan dia dan memberikannya pada Ishita. Raman datang dan berkomentar lalu masuk ke kamar. Ishita menyusul Raman di kamar, mereka berbicara. Raman meminta maaf pada Ishita atas kemarahannya kemarin. Ishita teringat ucapan Mani tentang Raman. Ishita juga teringat saat mereka berebut remote dan saat mereka dansa di bawah hujan.
Ishita melipat baju-baju dan Raman bertanya tentang persiapan puja. Saat hendak pergi, Raman mengatakan tentang ibunya yang melakukan puasa 9 hari Montfort di mana dia tidak berbicara meski apapun yang sedang terjadi. Romi masuk ke kamar lalu Raman mengajak Romi berbohong dengan memberi kode pada Romi. Ishita lalu berkata akan berpuasa 9 hari tersebut dan kemudian keluar kamar. Romi dan Raman pun tertawa bersama. Ashok dan Surai sedang minum sambil berbicara. Surai bertanya mengapa Ashok membawa Monica ke dalam rumah. Ashok menjawab bahwa dirinya tidak tahu jika Sagun akan menyerangnya. Surai pun berjanji akan menendang Sagun keluar dari kehidupan Ashok. Upacara ritual dimulai. Raman mengajari Ishita dan melakukan ritual bersama. Ruhi lalu mengatakan sesuatu pada Ishita. Mereka semua lalu berdiri dan melakukan puja. Romi dan Raman berhasil memperdaya Ishita hingga Ishita diam saja tidak bersuara. Tuan Bala bertanya apa yang terjadi. Romi berkata bahwa Raman telah membodohi Ishita. Tuan Bala memberitahunya dan Ishita pun mengomeli Raman di kamarnya. Raman sibuk dengan laptopnya. Ishita datang dan duduk di meja rias lalu berpikir tentang Raman. Raman lalu menerima telepon dari Mihir yang membicarakan Abimanyu. Ishita lalu bersiap-siap dan menatap Raman dari cermin. Raman menatapnya dan bertanya. Ishita berkata akan menemui Mani. Ishita lalu keluar kamar. Raman keluar kamar dan bel pintu berbunyi. Ada kiriman paket untuk Ishita dan Raman menerimanya. Raman lalu membuka paket tersebut yang isinya adalah sebuah buku dan selembar kertas ucapan dari Mani. Romi ikut melihat dan berkomentar bahwa itu adalah buku romantis untuk kakak ipar. Raman lalu menelpon Ishita dan menceritakan tentang kiriman paket dari Mani. Usai menutup telepon, Mani sudah berdiri di hadapan Ishita. Mani lalu duduk dan mereka membicarakan Raman. Ishita juga mengundang Mani untuk datang ke rumahnya dan bertemu ibunya. Mani berkata akan datang tapi sekarang dirinya akan menghadiri rapat dan tak lama kemudian Mani pun beranjak pergi. Raman duduk sambil membaca buku hadiah dari Mani. Raman merasa kesal karena Mani mengirimi novel romantis untuk istrinya. Raman lalu ke rumah mertuanya. Madavi mengajaknya mengobrol mengenai karakter patung dewa dan perayaan Vijay Darsini. Raman menanyakan keadaan Fandu. Fandu menjawab bahwa dirinya makan dengan begitu banyak. Sravan memanggil Fandu dan Fandu bergegas pergi. Madavi lalu mengambilkan makanan untuk Raman. Raman lalu memegang satu patung dewa dan menjatuhkan patung dewa yang lain. Raman berusaha memperbaikinya. Dia lalu mendapat ide untuk menggantinya dengan boneka Barbie milik Ruhi. Sravan melihat ulah Raman. Madavi lalu datang memberikan makanannya tapi Raman buru-buru pulang dan membawa makanan itu pergi bersamanya. Mihika berbicara dengan gadis Monica yang waktu itu berkencan dengan Ashok. Monica menjelaskan semua pada Mihika. Monica lalu beranjak pergi. Mihika pun berkata bahwa Ashok begitu menjijikkan. Ruhi dan Sravan bertengkar. Ishita dan Fandu berusaha melerainya. Raman datang dan bertanya. Fandu berkata jika boneka Ruhi hilang dan Ruhi menuduh Sravan yang telah mengambilnya. Raman pun terkejut dan berkata untuk memeriksa di rumahnya saja. Madavi lalu melihat Barbie Ruhi ada di jajaran patung dewanya. Madavi menuduh Sravan yang meletakkannya. Sravan menatap Raman. Madavi meminta Sravan meminta maaf pada Ruhi. Raman lalu mengatakan jika dirinya yang merusak patung dewa tersebut dan meletakkan Barbie Ruhi di sana. Madavi berkata agar Raman tidak mengambil kesalahan Sravan karena Ravan begitu nakal dan harus dihukum. Madavi pun menghukum Sravan untuk berdiri sambil memegang telinganya. Setelah semua orang pergi, Raman mendekati Sravan dan meminta maaf. Sravan mengatakan bahwa sekarang Raman adalah musuhnya. Kemudian Raman melihat Mani datang sambil membawa manisan dan bunga. Raman bertanya pada Mani dan kemudian Ishita datang berteriak memanggil Mani. Raman pun terkejut dan tidak menyangka jika lelaki itu adalah Mani. Ishita lalu mengenalkan Mani pada Raman. Mani mengenalkan diri sebagai Abimanyu Raghaf. Raman semakin terkejut dan mengingat saat Abimanyu Raghaf menolak bertemu dengannya.
Ishita memanggil ibu dan kakaknya, mereka lalu menyambut Mani. Rama